Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang saya hormati, dan Pak Kepala Sekolah, Bapak Siaga yang saya hormati pula. Hari ini kita akan melakukan wawancara ke Bapak mengenai pengambilan keputusan yang Bapak lakukan ya, yang berdasarkan banyak etika yang nanti akan kita pertanyakan pada teori-teori yang banyak di etika, Bapak. Yang pertama, ini saya akan mengajukan pertama untuk pertanyaannya, Pak. Ya. Selama ini dalam melakukan kegiatan Bapak sebagai seorang kepala sekolah di SMK Negeri 1 Surakarta ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan sebuah dilema etika atau itu merupakan bujukan moral terhadap siswa di SMK yang Bapak pimpin selama ini? Monggo, Pak. Ya, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Baskoro tentang bagaimana saya selama ini untuk mengambil semacam keputusan untuk menyelesaikan suatu masalah, itu utamanya saya melakukan identifikasi dulu permasalahannya itu apa, kemudian juga kami cross check seberapa besar dampak dari permasalahan tersebut. Dan setelah itu barulah nanti kita akan mengambil suatu kebijakan yang jelas semuanya bermuara untuk kebaikan sekolah. Itu, Mas. Baik, itu pertanyaan pertama. Barangkali ada teman-teman yang ingin bertanya. Untuk yang kedua, Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, untuk kasus-kasus semacam itu biasanya atau yang saya lakukan setelah tahu dari identifikasi tersebut, maka kita mencari langkah-langkah yang akan kita ambil. Karena itu misalnya sama-sama benar, itu berarti masuk dalam kategori dilema etika itu. Nah, itu kita berpedoman ya, pada aturan-aturan yang berlaku, baik itu yang sudah menjadi kesepakatan di sekolah kita maupun aturan-aturan yang ada di atasan kita, dalam hal ini mungkin dari dinas atau dari yang di bawahnya. Jadi seperti itu. Jadi pedomannya pada aturan-aturannya gitu. Oke, baik Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak Siaga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak Siaga? Ya, langkah-langkah yang saya ambil untuk menyelesaikan permasalahan itu seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Intinya kita identifikasi dulu ya, permasalahan itu permasalahan apa. Kemudian yang kedua, setelah tahu kita cross check kebenaran dari permasalahan itu, apa benar-benar masalah itu ada atau tidak ya. Kalau memang ada dan itu segera diselesaikan, nah kita mulai memilih langkah-langkah ya yang selama ini saya pilih. Kalau hal-hal itu sifatnya itu tadi harus diselesaikan, memerlukan pihak terkait, berarti dalam hal ini saya pasti nun sewu ya, karena kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Nah, saya pasti bermusyawarah dengan
utamanya di lini kerja saya, utamanya di WKS itu. Jadi seperti itu. Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah agar apa? Semua yang kita ambil nanti bisa diterima semua pihak. Itu. Saya lanjutkan nih Pak. Ya. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, hal yang saya rasa efektif ya kita tidak tahu ya efektif dan tidaknya, tapi kalau menurut saya itu ya yang paling efektif itu ada keterbukaan. Artinya keterbukaan itu baik itu dari yang mungkin punya masalah maupun dari kita untuk atau dari sekolah yang otomatis tentang hal-hal yang ada di sekolah ini. Dan itu akan efektif manakala kita bisa istilahnya komunikasi langsung, ya artinya mendapat keterangan langsung dari ya pihak-pihak terkait. Nah, dalam hal ini mungkin ya dari yang bermasalah itu sendiri, atau yang itu tadi saya sampaikan bahwa saya setiap ada kebijakan atau keputusan yang ada kaitannya dengan kemajuan sekolah, pasti saya minta masukan-masukan dari lini kerja saya, utama di WKS dan sebagainya itu. Jadi langkah-langkah yang saya ambil itu menurut saya ya efektif begitu. Pertanyaan selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya tantangan-tantangan apa ya? Ya sebetulnya ya banyak ya tantangan-tantangan, tapi yang paling kadang-kadang kita tidak nyaman itu kaitannya dengan perasaan. Dengan perasaan. Misalnya dengan jenengan Pak, jenengan harus seperti A, B, C, D. Dari dengan perasaan saya itu tidak tega kalau harus mengambil suatu keputusan yang mungkin jenengan itu mendapat misalnya katakanlah teguran atau hukuman, dan itu tidak tega sebetulnya. Tapi ya mau tidak mau kan kita harus melaksanakan, walaupun itu sok-sok ya perasaan saya itu ada ya mesake kasihan gitu loh. Seperti itu. Keadilan kasus kasihan. Seperti itu. Tapi itu perlu yang jenengan semua tahu, ya bisa dianu semua agar apa? Yang namanya kalau ada permasalahan, baik itu nanti hasilnya itu menyenangkan atau tidak, itu agar hasilnya baik ya harus kita sampaikan, itu harus bisa menerima semuanya dengan perasaan ikhlas, kan begitu. Nah, jadi itu tantangannya, itu pokoknya kalau bertentangan dengan perasaan itu yang berat di situ itu loh. Nah, itu Mas. Pak, kita lanjutkan lagi. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedurnya itu seperti apa? Ya, kalau yang namanya menyelesaikan masalah itu kan sangat fleksibel ya, fleksibel. Kita lihat bobot permasalahannya. Nah, kalau memang kita bisa menyelesaikan saat itu juga, ya kita selesaikan saat itu juga. Karena kalau permasalahan itu dibiarkan berlarut, itu kan efeknya juga tidak baik. Tapi kalau memang permasalahannya tidak bisa diselesaikan saat itu juga dan perlu mungkin keterlibatan yang lain-lain, ya mungkin bisa diselesaikan beberapa waktu. Dan masalah waktu itu saya untuk apa itu tadi jadwal itu kok saya tidak pernah melakukan seperti itu, fleksibel saja. Manakala mereka sudah rela semua dan siap untuk menyelesaikan masalah, ya mari kita selesaikan bareng-bareng permasalahan itu. Jadi masalah waktu itu fleksibel lah, ya, tergantung situasinya. Iya gitu.
Oke, itu Pak, Bapak. Pertanyaan selanjutnya yang bisa kita ajukan adalah faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan. Jadi ketika ada sebuah kasus, kemudian Bapak akan mengambil keputusan yang paling mudah ketika Bapak mau memutuskan itu apa? Apakah karena bantuan seseorang atau karena informasi dari seseorang atau apa? Karena pertanyaannya begitu. Ya, itu kalau yang selama ini saya alami itu hal-hal yang artinya mudah itu kan kasus sudah selesai, ya toh. Itu manakala yang nun sewu bermasalah itu ya nun sewu sudah memberikan informasi, kemudian kalau sudah tahu bahwa apa yang mungkin dilakukan, apa mungkin yang diinginkan itu salah, menyadari, ya, kemudian akhirnya oh bisa menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan yang ada di sekolah. Itu selama ini yang saya alami teman-teman di SMK 1 ini utamanya itu hampir semuanya seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu guru misalnya punya problem diberi penjelasan, kemudian cepat mengerti dan itu cepat selesai. Terus kemudian yang memudahkannya lain juga informasi-informasi dari itu tadi, misalnya saya dulu dengan lini kerja atau ya kan itu apa masukan-masukannya. Tapi yang paling mudah sendiri itu tadi kalau kebetulan informasi yang bersangkutan itu sudah menyampaikan dan siap menerima dan diberi pengertian sudah bisa mengerti dan bisa menerima lah itu yang saya harapkan memang seperti itu gitu Mas. Ya Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Ya pengalaman-pengalaman yang saya ambil itu ternyata sebagai pimpinan ya mungkin besok Bapak Ibu juga mengalami seperti itu dalam memutuskan suatu hal itu ternyata kita tidak bisa nun sewu punya argumen sendiri. Perlu masukan dari pihak lain. Dalam hal ini syukur-syukur pihak yang terkait bisa, tapi akan lebih baik lagi banyak memberi masukan atau menyerap informasi-informasi dari sumber-sumber lain agar apa nanti dalam mengambil keputusan itu tidak ya mungkin coro kasar ini salah. Artinya salah berarti yang bersangkutan mungkin menerimanya itu dengan rasa tidak nyaman atau tidak ikhlas kan begitu. Jadi seperti itu. Maka saya juga pesan jenengan, nah, maka kerjasama kemudian keterbukaan semua itu perlu ya, agar apa? Agar dalam menyikapi hal-hal yang mungkin ya tadi menyimpang ya. Jadi masalah ya berarti menyimpang itu nanti kita bisa selesaikan bersama-sama. Jadi tidak dari saya sendiri itu. Baik Pak, kiranya sudah cukup banyak pertanyaan yang kami ajukan ke Bapak Siaga selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Surakarta. Kami mohon maaf jika saat ini mengganggu waktu Bapak untuk kami sampaikan diskusi di sini mengenai dilema-dilema etika ketika Bapak mengambil sebuah keputusan. Dan semoga apa yang Bapak jelaskan ini tadi bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih Pak, selamat pagi, selamat beraktivitas. Ya, sip. Terima kasih ya Bapak Ibu. Itu yang saya sampaikan dan selama ini saya alami, itu bisa dengan semua mengambil apa ya istilahnya apa yang saya sampaikan tadi itu yo tidak mutlak menurut jenengan itu sesuai atau tapi itulah paling tidak jenengan punya pembanding ya suatu saat dengan pendapat itu kan ada kemudian pendapat saya dengan pendapat jenengan juga berbeda kan begitu. Dan ini saya juga titip pesan ya pada jenengan karena suatu saat kalau jenengan di posisi saya paling tidak sudah ada satu contoh. Nah, yaitu dan itu disesuaikan karena ada kemungkinan apa yang saya lakukan itu yo belum tentu itu mutlak benar, tapi yang selama ini saya ambil itu
ternyata nuwun sewu ya jenengan ya juga bisa merasakan di sekolah kita sekarang kan hampir jarang ada konflik kan begitu, karena konflik segera bisa diselesaikan. Dan itu saya harap jenengan yo harus tetap itu tadi ya, maju terus. Yo paling tidak ya siapa tahu jenengan yo nasibnya bisa seperti saya yo, jadi KS dan suatu saat akan mengalami problem-problem seperti ini. Itu terima kasih. Mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan tadi mungkin kurang memuaskan jenengan semua. Ternyata yang disampaikan Pak Siaga cuma seperti ini ya, mohon dimaafkan karena itu ya memang keterbatasan saya. Itu terima kasih atas apa ya kesediaan jenengan memberi wawancari saya dan menerima apa yang saya sampaikan tadi. Ngoten nggih. Ya. Atur pun Pak.